Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 2, tema 6, subtema 3 tentang peran penting tanaman, PJOK tentang gerak melompat, dan PPKN tentang sikap disiplin. Sebelum belajar, coba teman-teman tebak, tanaman mana dari ketiga tanaman di atas yang termasuk sayuran? Apakah kangkung, jeruk, atau kelapa? Oke, kangkung adalah tanaman sayuran. Apakah jeruk dan kelapa juga sayuran? Bukan. Jeruk adalah buah dan kelapa juga adalah buah. Jadi yang merupakan sayuran adalah tanaman kangkung. Sekarang teman-teman coba tebak, tanaman mana dari ketiga tanaman ini yang ditanam di sekolah? Apakah kangkung, bakau, bunga? Kangkung biasanya tidak ditanam di sekolah. Kalau pohon bakau biasanya ditanam di pantai atau di pinggir sungai. Nah, kalau bunga, bunga inilah yang bisa ditanam di sekolah. Jadi yang mana tanaman yang bisa ditanam di sekolah? Yaitu tanaman bunga. Kita sudah tahu apa saja tanaman yang ada di dunia ini. Pasti di sekitar kita banyak tanaman-tanaman yang tumbuh. Seperti pohon mangga, pohon rambutan, tanaman bunga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang apa sih manfaat tanaman bagi manusia? Kita akan bahas peran penting tanaman. Manfaat-manfaat tanaman bagi manusia. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 121. Oke, di halaman 121 ada teks tentang tanaman. Teman-teman tahu tidak? Tumbuhan itu terdiri atas pertama tanaman pangan. Tanaman pangan ini tanaman yang dapat dimakan. Namanya juga pangan, berarti artinya bisa untuk dimakan. Nah, terus ada juga tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan ini ada yang bisa dimakan, ada juga yang tidak bisa dimakan. Jadi ada dua jenis ya. Ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Oke. Terus yang ketiga ada tanaman kehutanan. Biasanya ada di hutan. Biasanya kayunya keras-keras. Jadi itu tanaman kehutanan. Tanaman ini dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan perumahan. Bisa untuk membangun rumah, bisa untuk membuat meja, kayu, dan perabotan rumah lainnya. Jadi ada 3 jenis ya. Yang pertama tanaman pangan untuk kita makan. Pangan itu artinya makan ya. Terus tanaman perkebunan bisa dimakan, bisa juga tidak. Kemudian ada tanaman kehutanan yang digunakan untuk kebutuhan perumahan. Coba kita sebutin satu-satu contoh tanamannya. Yang pertama contoh tanaman pangan dan perkebunan yang dapat dimakan. Jadi yang dapat dimakan ya, pertama ada padi. Padi itu menjadi beras. Beras itu kalau kita masak menjadi nasi. Nasi itu buat kita makan. Kemudian ada jagung. Jagung itu untuk kita makan. Sayuran. Sayuran juga bisa dimakan. Buah juga bisa dimakan. Sagu. Sagu juga bisa diolah menjadi makanan. Kemudian ketela. Ketela itu semacam singkong ya. Jadi bisa
dimakan. Itulah contoh tanaman pangan dan perkebunan yang bisa dimakan. Padi, jagung, sayuran, buah, sagu, ketela. Gitu. Jadi teman-teman bisa menyebutkan apa lagi tanaman yang bisa dimakan. Kemudian contoh tanaman perkebunan yang tidak bisa dimakan. Ini ada di teks halaman 122. Contoh tanaman perkebunan yang tidak dapat dimakan adalah tanaman atau pohon karet. Siapa yang mau makan karet? Tidak ada ya. Jadi pohon karet ini adalah salah satu tanaman yang tidak bisa dimakan. Tapi dia merupakan tanaman yang dihasilkan dari perkebunan. Itulah pohon karet. Nah, yang terakhir contoh tanaman kehutanan yang digunakan untuk perumahan. Tanaman kehutanan ini biasanya pohonnya lebih keras ya, batang kayunya lebih keras. Contohnya apa? Yaitu pohon jati. Jadi tanaman jati ini bisa dipakai untuk membangun rumah, untuk membuat meja, untuk membuat lemari, membuat kursi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau mau bikin meja pakai kayu, teman-teman bisa gunakan pohon jati. Memang harganya mahal, tetapi pohon jati itu kayunya lebih awet dan lebih kuat biasanya. Maka dari itu dijadikan tanaman kehutanan yang digunakan untuk keperluan perumahan. Itu ya pohon jati ya. Nah, sekarang gerak melompat di halaman 132. Kemarin kita udah tahu, sebelum melakukan olahraga kita harus melakukan pemanasan. Jadi teman-teman ingat ya, kalau teman-teman mau melakukan gerak melompat, jangan lupa pemanasan. Karena kalau tidak pemanasan, akan mudah cedera dan mudah kram kakinya nanti. Nah, gerak melompat ini termasuk gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu artinya gerakan yang diikuti dengan perpindahan tempat. Tuh, jadi gerak lokomotor adalah gerakan yang diikuti dengan perpindahan tempat. Agar lompatan tinggi, biasanya dilakukan tolakan dengan menggunakan kaki. Jadi gerakan tolakan itu adalah gerakan untuk meloncat. Nah, untuk melompat itu kita menggunakan kaki kita. Biasanya bisa dengan menggunakan satu kaki. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh permainan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi ini gambar-gambar permainan tradisional. Ada apa aja tuh permainan tradisional? Ada engklek, ada congklak, ada lompat tali. Pertanyaannya, mana saja permainan tradisional yang menggunakan gerak melompat? Oke, coba kita lihat engklek. Engklek itu cara bermainnya dengan berdiri dengan satu kaki, kemudian melompat. Engklek ini juga disebut dengan tapak gunung ya biasanya ya. Berarti engklek ini menggunakan gerak melompat. Oke, kita lingkari. Yang kedua, congklak. Teman-teman pernah bermain congklak? Congklak itu kita mainnya sambil ngapain ya? Sambil berdiri, sambil berjalan, sambil melompat, apa sambil duduk? Main congklak itu dilakukan sambil duduk. Jadi tidak perlu lompat-lompat untuk melakukan permainan congklak. Nah, congklak ini juga merupakan permainan tradisional, tapi tidak menggunakan gerak melompat. Berarti tidak usah dilingkari ya. Yang terakhir, permainan tradisional lompat tali. Tuh, lompat tali. Lompat, ada kata-kata lompat. Berarti sudah pasti menggunakan gerak melompat. Jadi permainan tradisional mana yang menggunakan gerak melompat? Engklek dan lompat tali. Kalau tadi adalah permainan tradisional, yang mana ada engklek, ada congklak, ada lompat tali. Itu adalah permainan tradisional. Lompat tali adalah permainan tradisional. Nah, sekarang apa saja olahraga yang menggunakan gerak melompat?
Sekarang kita bahas olahraganya ya, bukan permainan ya. Yang pertama ada lompat tinggi. Lompat tinggi ini menguji keterampilan untuk melompat melewati palang tiang. Jadi melompat tinggi-tingginya untuk melewati palang tiang itu. Nah, untuk lompat tinggi ini teman-teman membutuhkan tolakan menggunakan kaki. Jadi tolakannya menggunakan kaki sebelum lompat. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi menggunakan kaki untuk melakukan gerakan tolakan. Apa sih gerakan tolakan? Gerakan tolakan itu gerakan yang membantu kita untuk melompat ke atas. Tuh, jadi menggunakan kaki. Nah, yang kedua adalah lompat jauh. Jadi tadi ada lompat tinggi, sekarang ada lompat jauh. Lompat jauh ini menguji atlet untuk mencapai jarak paling jauh dengan 1 kali tolakan. Jadi teman-teman lompat nih. Nanti diukur siapa yang jatuhnya paling jauh. Tuh. Jadi itu disebut dengan lompat jauh. Lompat jauh ini butuh ancang-ancang sebelum berlari dan melompat. Jadi kita sudah memperkirakan nih. Kita harus berhenti di mana, kita harus menolak di mana, kita harus mendarat di mana. Jadi sudah ada ancang-ancang sebelum berlari. Tuh. Itulah olahraga yang menggunakan gerak melompat. Ada 2 ya, lompat tinggi dan lompat jauh. Lompat jauh itu bisa dilakukan dengan beberapa gaya. Yang pertama ada gaya jongkok. Gambarnya teman-teman bisa lihat di halaman 133 atau di layar berikut. Di halaman 133 bagian atas itu adalah gambar lompat jauh dengan menggunakan gaya jongkok. Bagaimana langkahnya? Yang pertama mengambil ancang-ancang dan berlari. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk melakukan lompat jauh, supaya lompatannya jauh, kita harus mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Kemudian melakukan gerakan tolakan. Jadi untuk membantu kita melompat, membantu kita melayang di udara, kita harus melakukan gerakan tolakan atau melompat. Selanjutnya gerakan melayang. Nah, gerakan melayang inilah yang bisa kita lihat sehingga kita sebut dengan gaya jongkok. Jadi saat melayang gerakannya seperti orang yang sedang jongkok. Kemudian mendarat. Mendarat dengan hati-hati. Mendarat sejauh mungkin. Tuh. Nah, saat mendarat, teman-teman akan bisa dilakukan di bak pasir yang halus dan lembut. Jadi nggak boleh ada kerikilnya. Kenapa? Karena kalau ada kerikilnya, akan mudah cedera atletnya. Kasihan ya. Jadi kalau mau melakukan lompat jauh, diusahakan di bak pasir atau di lapangan yang ada pasirnya. Dan pasirnya itu harus halus dan lembut untuk mengurangi cedera. Kemudian gaya menggantung. Teman-teman bisa lihat gambarnya di halaman 133. Di situ kita bisa lihat pada gerakan melayang. Pada gerakan melayang kita bisa lihat anak itu seperti menggantung. Seperti melakukan gerak menggantung. Maka dari itu disebut dengan gaya menggantung. Gaya ini juga sama dengan sebelumnya. Langkah-langkahnya sama. Pertama mengambil ancang-ancang dan berlari, kemudian melakukan gerakan tolakan atau melompat, kemudian melayang dan mendarat. Saat mendarat juga harus dilakukan di bak pasir yang halus dan lembut untuk menghindari cedera. Nah, itulah tadi olahraga yang berkaitan dengan gerak melompat. Sekarang teman-teman bisa buka halaman 135. Di situ ada teks tentang pengertian disiplin. Apa sih disiplin itu? Disiplin artinya mematuhi peraturan yang berlaku, mengerjakan tugas dengan baik, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Yang utamanya adalah mematuhi peraturan yang berlaku. Karena kalau kalian mematuhi peraturan, berarti kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Teman-teman harus ingat, anak yang disiplin dan patuh terhadap orang tua atau guru, dia akan disayang. Tapi anak yang tidak disiplin dan tidak patuh biasanya tidak disukai. Tuh.
Jadi teman-teman mau disayang atau tidak? Kalau teman-teman mau disayang oleh orang tua, teman-teman harus disiplin dan patuh terhadap orang tua. Nah, supaya teman-teman disayang Allah, disayang orang tua, disayang guru, teman-teman menjadi anak disiplin, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus mengutamakan belajar. Utamakan belajar, utamakan sholat, utamakan ibadah. Jadi ibadah, belajar. Hindari bermain, hindari nonton film. Nah, tidak usah nonton film, tidak usah bermain. Jadi belajar, mengaji, sholat, ibadah. Itu aja, ya. Kemudian saat ajan jangan menunda-nunda sholat. Saat ajan kita harus langsung bergegas untuk sholat. Nah, setelah sholat jangan lupa murojaah, jangan lupa ngaji. Gitu ya. Karena kalau teman-teman gak ngaji, teman-teman akan lupa hafalannya. Siapa yang mau lupa hafalannya? Jangan ya, teman-teman sudah menghafal banyak, terus tiba-tiba lupa sama hafalannya. Pasti sedih. Nah, kemudian teman-teman juga harus patuhi orang tua. Jadi patuhi aturan yang diberikan dengan orang tua. Tuh, jadi harus dipatuhi. Kemudian tugas yang diberikan orang tua atau guru harus langsung dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti kalian jadi malas. Jadi harus langsung dikerjakan. Nah, kalau teman-teman patuh sama orang tua, itu juga bisa menjaga hafalan kita. Kenapa begitu? Karena Allah tidak suka orang yang melawan orang tua, orang yang adabnya jelek sama orang tuanya. Itu Allah nggak suka. Kalau Allah sudah nggak suka, hafalan kalian bisa dicabut. Ilmu kalian bisa dicabut sama Allah. Semuanya yang kecerdasan kalian bisa dicabut sama Allah. Jadi kalian tidak jadi orang pintar lagi. Maka dari itu, teman-teman harus memiliki adab yang baik terhadap orang tua. Harus mengutamakan belajar, mengutamakan ibadah, berhenti main, berhenti nonton film. Oke? Jadi, itu harus dilakukan. Kalau teman-teman mau disayang Allah, disayang orang tua, dan disayang guru. Supaya teman-teman bisa mengatur waktu dan menjadi anak yang disiplin, apa yang teman-teman bisa lakukan? Kita bisa membuat jadwal kegiatan. Misalnya, jam 8 sampai jam 12, teman-teman harus belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Karena jam 8 sampai jam 12 itu biasanya adalah jam sekolah, tapi berhubung sekolahnya online, jadi teman-teman tetap harus belajar di rumah. Walaupun di rumah tetap harus belajar dan mengerjakan tugas ya. Nah, kalau teman-teman belajarnya menggunakan handphone atau menggunakan laptop, teman-teman harus fokus belajar dulu. Jadi HP itu digunakan untuk belajar doang, bukan untuk nonton film, bukan untuk nonton YouTube yang lain, bukan untuk bermain game. Jadi hanya untuk belajar. Dan harus diawasi oleh orang tua. Gak boleh megang HP sendiri. Harus diawasi oleh orang tua. Tuh ya, jadi teman-teman gak boleh semau-maunya sendiri. Harus ikuti aturan dari orang tua. Kemudian jam 1 sampai jam 3. Siang-siang. Istirahat dan tidur siang. Jadi kita bisa istirahat dulu dan tidur siang dulu. Karena tidur siang itu katanya bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak. Selanjutnya, jam 4 sore sampai jam 5 sore, teman-teman bisa sholat, mengaji, dan membantu ibu. Gitu. Sholat, mengaji, dan membantu ibu. Kalau sore berarti sholat asar ya teman-teman ya. Setelah sholat asar teman-teman mengaji, setelah mengaji membantu ibu. Jangan lupa untuk mandi sore, supaya segar dan tidak bau. Nah, malamnya jam 7 sampai jam 9 malam, teman-teman sholat. Sholat apa? Kalau jam 6 sore berarti sholat maghrib.
Nah, kalau jam 7 malam berarti sholat Isya. Setelah itu teman-teman bisa mengaji. Jadi di antara maghrib sampai Isya teman-teman bisa mengaji. Dimurojaah lagi hafalannya supaya tidak lupa. Kemudian belajar sebentar, baca-baca buku, latihan matematika, menghafal bahasa Inggris. Nah, setelah selesai baru tidur. Tidur jangan malam-malam, nanti teman-teman paginya ngantuk, jadi nggak fokus belajarnya. Dan yang paling parah, kalau teman-teman tidurnya kemalaman, teman-teman akan meninggalkan sholat subuh. Ya, subuhnya jadi kesiangan kalau tidurnya kemalaman. Jadi harus tepat waktu. Catatannya, teman-teman boleh bermain, tapi hanya hari Sabtu. Hanya 1 jam, jam 4 sampai jam 5. Jadi mainnya hanya hari itu doang dan jam segitu. Sisanya tidak boleh main dan tidak boleh nonton film. Dengan begitu, teman-teman akan menjadi teratur. Teman-teman akan menjadi disiplin. Seperti itulah ya. Selesai sudah materi hari ini. Jangan lupa teman-teman pelajari lagi halaman 121 sampai 135. Dibaca lagi, diingat lagi, dipahami lagi. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanya. Dan jangan lupa untuk membuat jadwal. Membuat peraturan bersama orang tua. Membuat jadwal apa yang harus dilakukan. Tuh, dan ingat, tidak main, tidak menonton film, hanya menonton hal-hal untuk belajar. Dan itu harus diawasi orang tua ya. Jadi teman-teman tidak boleh menggunakan HP kalau tidak ada orang tua. Paham teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, kita sudahi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.